Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana cara unduh atau mendownload rapot pendidikan Mendikbud yang hari tadi telah diluncurkan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan dan juga seputar aplikasi. Untuk teman-teman yang belum mengunduh, silahkan unduh rapot pendidikannya agar kita bisa melakukan evaluasi. Yang pertama, teman-teman, kita buka dulu link tab barunya. Kita buka di sini, yaitu adalah rapot pendidikan.co.id, kemendikbud.co.id. Di sini muncul rapot pendidikan dapat diakses secara serentak pada rilisan resmi, yaitu adalah tanggal 1 April 2022 pukul 9.30. Yang pertama, di sini muncul ada data publik. Yang kedua, masuk sebagai pendidikan dan juga sebagai dinas pendidikan. Kita klik masuk sebagai satuan pendidikan. Jika sudah masuk, baru kita gunakan akun lain. Masukkan akun belajar ID. Ingat, akun belajar ID ini yaitu adalah akun belajar ID kepala sekolah yang sudah diaktifasi dan diverifikasi, dan yang paling terpenting adalah sudah ditautkan melalui SIM PKB. Nah, masukkan username yaitu adalah email. Yang kedua, masukkan password. Oke, lalu berikutnya, kalau sudah, maka di sini selamat agen perubahan pendidikan nasional. Mari kita memajukan kualitas lewat rencana berbasis rapot pendidikan. Saat ini kita identifikasi, refleksi, dan benahi. Mulai lihat data Anda. Nah, di sini muncul yaitu adalah referensi, ringkasan kualitas pendidikan di pendidikan Anda. Nah, ini di sini muncul yaitu adalah pencapaian kompetensi minimum. Pencapaian kompetensi minimum di sini muncul sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum. Artinya untuk literasi membaca, namun perlu mendorong lebih banyak peserta didik untuk membaca lebih mahir. Berarti peningkatan utama yaitu adalah dalam proses penerangan atau dalam proses mahir dalam literasi atau membaca. Yang selanjutnya adalah sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi lebih mahir. Yang selanjutnya adalah di bawahnya, peserta didik telah menyadari nilai karakter Pancasila, berakhlak mulia, mendorong gotong royong, mandiri, kreatif. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis serta berkebinekaan global. Namun masih perlu pendukungan dari penerapan berbagai kehidupan sehari-hari. Jadi ini evaluasinya. Di sini muncul yaitu adalah tentang keamanan. Di sini keamanan, ada satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat kesejahteraan, psikologis yang baik, rendahnya kasus daripada perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Yang selanjutnya, satuan pendidikan mendukung kesejahteraan, hak-hak sipil atau kelompok, gender. Dukungan tersebut seringkali disadari dengan berbagai macam alasan, progresif dan cenderung bersifat pasif. Yang selanjutnya, satuan pendidikan memulai perkembangan dengan suasana proses pembelajaran yang menunjang tinggi. Agama, kepercayaan, kebudayaan meningkatkan pembelajaran kualitas mendukung kesejahteraan agama, kepercayaan budaya, dan gender dalam memperbaiki yang disebut sebagai nasionalisme. Nah, daripada rangkuman ini, mari kita simpulkan dari mana sih rapot pendidikan ini. Rapot pendidikan ini dari berbagai macam sumber, yaitu diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini ada sumber-sumber, yaitu adalah terciptanya profil pendidikan. Kenapa terciptanya profil pendidikan? Di sini ada sumber data. Terjadinya suatu evaluasi rapot pendidikan berada pada sumber data, yaitu adalah asesmen nasional yang kemarin kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu adalah Dapodik. Kalau untuk DAS kita menggunakan Dapodik. Yang selanjutnya adalah EMI Simpatika, Playpom, dan GTK, PAUD, dan sebagainya. Nah, sehingga terbentuklah yang disebut sebagai
profil satuan pendidikan, dan ke bawahnya yaitu adalah rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan itu sebagai evaluasi diri sekolah dalam siklus perencanaan, yaitu adalah RKS, RKPD, evaluasi dari Pemda daerah. Yang selanjutnya itu adalah eksklusif daripada evaluasi daerah pendidikan, akreditasi sekolah, Ban SM, insentif kinerja sekolah dari Mendikbud. Artinya adalah rapot pendidikan ini dari berbagai macam sumber sebagai bahan evaluasi sekolah untuk merancang RKS, RKPD, SPM, dan nanti outputnya akreditasi. Nah, dalam proses cangkupan akreditasi nanti itu akan ada yang disebut sebagai penilaian otomatis seperti yang kemarin. Silahkan teman-teman kalau ingin tahu nilai akreditasi secara unduh otomatis ada di link deskripsi saya. Nah, bagaimana cara mengunduh rapat pendidikannya? Cara mengunduh rapat pendidikan cukup mudah. Kita klik unduh. Di sini muncul terakhir diperbaharui yaitu adalah tanggal 1 November data rapat pendidikan pada 1 bulan. Di sini muncul tahun 2022 lalu unduh. Nah, sekarang Anda bisa menggunakan laporan sebagai bahan refleksi membuat perencanaan berbasis data atau biasa disebut sebagai PBED. Jadi, perencanaan berbasis data. Nah, ini adalah hasilnya, bentuknya Excel, teman-teman. Nah, ini munculnya Excel. Di sini ada yang disebut sebagai indikator, yaitu adalah nomornya, ada nama indikator, nilai sekolah, pencapaian, ada satuan minimum, perbandingan nasional, perbandingan kabupaten, provinsi, dan rata-rata nasional. Nanti di sini akan muncul yaitu adalah rata-rata peserta didik memahami menggunakan refleksi evaluasi teks non fiksi. Silakan teman-teman tinggal mempelajari di mana titik kelemahan sekolah teman-teman. Nah, itu saja teman-teman, cara melihat, mengunduh, dan cara pemaparan mengenai tentang rapot pendidikan tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas agar lebih maju lagi. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.